Baik, bagaimana kabarnya murid-murid semua? Apakah sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak buka ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini itu adalah ekosistem. Nah, di sini Bapak, di awal pertemuan kita ini, Bapak mau tanya, eh, apa sih itu ekosistem? Atau ada yang pernah dengar sih apa itu ekosistem itu? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Saya, Pak. Baik, ya silakan. Menurut saya, ekosistem adalah suatu sistem ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yap, benar sekali ya. Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut dengan ekologi. Baik, selanjutnya itu adalah komponen-komponen dalam sistem ekosistem. Baik, di sini ada dua komponen yang nanti akan Bapak jelaskan. Di sini ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, di sini dari murid-murid yang hadir pada pagi hari ini, ada yang tahu sih apa tuh komponen abiotik? Atau ada yang tahu komponen biotik itu seperti apa? Atau pengertiannya saja mungkin? Ada yang tahu? Saya, Pak. Yap, ya silakan. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Dia komponen abiotik. Di sini ada yang bisa bantu Bapak jawab sih. Tadi biotik sudah jawab oleh temannya. Kemudian di sini ada abiotik. Ada yang tahu abiotik atau ada yang pernah dengar sih abiotik itu apa? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Saya, Pak. Yap, silakan. Komponen abiotik adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme. Komponen ini memengaruhi kehidupan di bumi. Unsur abiotik yang memengaruhi kehidupan di muka bumi yakni air, tanah, udara, iklim, topografi, garam-garam mineral, atau kelembaman. Ya, benar sekali. Abiotik itu dapat kita artikan sebagai lawan dari biotik. Nah, kalau biotik ini tadi merupakan komponen makhluk hidup. Nah, di sini komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup. Itu dapat berupa fisika maupun kimia. Di sini seperti udara, cahaya matahari, tanah, batu, dan juga air. Nah, di sini tadi seperti telah teman-teman kalian tadi jelaskan tadi dan juga Bapak tambahkan sedikit tadi, itu komponen biotik itu dapat berupa air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu maupun temperatur. Kemudian pada komponen biotik itu ada tiga. Sini Bapak kelompokkan tiga, yaitu ada pengurai, konsumen, dan produsen. Untuk lebih jelasnya kita bahas ke peranan komponen ekosistem. Nah, adapun peranan dari komponen ekosistem itu dalam aliran energi dapat kita artikan kayak siklus ya. Di sini Bapak ambil dua skema. Mungkin murid-murid semua nggak asing lagi ya tentang dua skema ini ya. Ya, di sini gambar pertama itu ada tentang rantai makanan, yang kedua itu ada piramida makanan. Sebenarnya sih dari kedua bagian ini tadi atau skema ini tadi itu sebenarnya itu sama tentang siklus dari komponen ekosistem ya. Di sini seperti yang kita jelaskan tadi itu para komponen biotik itu ada pengurai, konsumen, dan produsen. Nah, di sini Bapak jelaskan satu persatu peranan komponen tersebut. Pertama itu adalah decomposer. Nah, decomposer sini ada yang tahu sih, decomposer itu kan kayak pengurai dari zat dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, di sini ada yang tahu sih decomposer itu dapat berupa seperti apa? Ada yang tahu? Belatung dan bakteri, Pak. Ya, benar sekali. Decomposer itu adalah pengurai yang dapat berupa ulat atau belatung atau maupun bakteri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mungkin akan Bapak contohkan kayak misalnya ada bangkai, misalnya dari bangkai hewan, misalnya ayam kalian atau ada
elang mati misalnya, itu nanti kan bangkai elang itu kan akan membusuk perlahan demi perlahan. Nah, pembusukan ini nanti kan kalau misalnya murid-murid berani membuka kayak apa sih, ngebalikan dari bangkai elang ini tadi, nanti akan nampak itu kayak ulat-ulat putih. Nah, ataupun kalau kita sering bilang itu belatung lalat. Nah, belatung inilah yang disebut dengan decomposer atau pengurai. Nah, kemudian setelah decomposer itu ada produsen. Nah, produsen ini nanti itu berupa tumbuhan ya. Tumbuhan. Nah, di sini kenapa maaf ada gangguan. Di sini kenapa ya? Kenapa tumbuhan itu disebut sebagai produsen? Ada yang tahu? Saya Pak, karena tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ya, benar sekali ya, karena di sini tumbuhan mampu menghasilkan makanannya secara sendiri tanpa harus merenggut kehidupan dari organisme yang lain. Nah, di sini nanti padi ataupun produsen ini tadi, di sini Bapak contohkan padi ya, sesuai dengan bagan. Padi ini nanti akan dimakan oleh si tikus. Nah, si tikus inilah yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Kenapa disebut sebagai konsumen tingkat pertama? Karena di atas tikus itu masih ada konsumen yang lain. Nah, nanti konsumen yang paling atas itu disebut dengan konsumen tingkat puncak. Nah, kemudian kita balik lagi ke materi. Kemudian setelah tikus itu ada konsumen tingkat 2 atau ular. Nah, di sini nanti ular yang akan memakan si tikus. Nah, kemudian di atas ular itu masih ada lagi. Itu dapat berupa burung elang. Nah, di sini Bapak potong saja dari burung elang. Di sini kita anggaplah burung elang itu merupakan konsumen puncak, atau tidak ada yang mampu memakan konsumen puncak selain decomposer tadi ya. Kemudian sini nanti setelah ular tadi dimakan oleh si elang, nah itu nanti elangnya akan mati. Sering bertambahnya usia, itu elangnya akan mati. Nah, setelah elangnya mati, bangkainya nanti akan langsung diuraikan oleh si decomposer tadi, atau bakteri maupun ulat dari lalat tadi. Nah, sehingga dari fase ini kan balik lagi ke fase awal. Sehingga inilah yang disebut dengan rantai makanan. Kenapa disebut rantai makanan? Karena aliran energi dari setiap komponen ekosistem itu akan selalu mengalir. Seperti decomposer tadi, balik ke produsen dimakan konsumen 1 dimakan konsumen 2 dimakan konsumen puncak, sehingga konsumen puncak tadi mati, kemudian akan diuraikan oleh decomposer. Sehingga aliran ini nanti akan terus berputar dan tak pernah terputus. Baik, itu saja pembelajaran atau materi yang dapat Bapak sampaikan kepada murid-murid semua. Dari sini ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau? Saya ingin bertanya Pak, gimana kira-kira kalau ular pada rantai makanan itu populasinya berkurang? Nah ya, pertanyaannya bagus. Kenapa kalau misalnya kalau ular itu populasinya itu berkurang, apakah berpengaruh terhadap komponen lainnya? Itu jelas sangat berpengaruh ya. Contohnya saja di sini Bapak contohkan, kalau misalnya populasi dari ular ini nanti berkurang, itu otomatis akan berpengaruh kepada si elang, dan juga nanti berpengaruh kepada si tikus dan juga si produsen atau padi tadi. Baik sini akan Bapak jelaskan ya, apa sih pengaruh-pengaruh dari tiap peran komponen tadi. Kita balik ke peran produsen tadi. Kalau misalnya ular itu nanti ular itu nanti populasi itu berkurang, ini nanti otomatis tingkat populasi dari konsumen 1 atau tikus ini nanti akan berlipat ganda, akan bertambah banyak, sehingga nanti populasi itu padi ini tadi akan terancam. Di sini Bapak contohkan saja, misalnya petani padi. Ketika petani padi menanam padi, itu kan nanti kalau misalnya populasi dari ular ini nanti terjaga, itu nanti otomatis tikus ini nanti populasinya juga akan terjaga, karena populasi tikus ini nanti akan dipotong oleh si ular tadi. Karena jumlah perbandingan antara ular dan tikus itu nanti pas, karena tadi tidak ada yang berkurang ya. Di sini kalau misalnya ular tadi berkurang, otomatis tadi tikus ini tadi akan semakin banyak.
sehingga nanti akan menghabiskan padi. Sehingga nanti yang rugi itu adalah malah si petani tadi, karena terancam gagal panen. Kemudian di sini diuntungkan itu adalah si tikus tadi ya, si tikus sebagai konsumen pertama, karena pembiakannya itu kayak berlimpah karena tidak ada yang memangsanya tadi. Kemudian di sini ada pengaruh kepada elang. Di sini sebenarnya elang itu dapat mampu memakan tikus ya, tapi kebanyakan tikus itu tidak keluar pada siang hari. Nah, di sini nanti elang ini nanti pun akan kekurangan makanan, karena makanan di sini makanan utama itu berupa ular tadi ya. Nah, kalau misalnya populasi ularnya itu tadi menurun, otomatis tingkat makanan atau konsumsi dari si elang ini nanti akan menurun, sehingga akan menyebabkan populasi dari dari elang ini nanti juga akan ikut mengurang, karena seiring berjalannya waktu populasi ular menipis, elang akan kekurangan makanan, otomatis nanti akan banyak juga elang yang akan mati karena tidak mendapatkan makanan ya. Baik, itu yang dapat Bapak kasihkan jawabannya kepada yang bertanya tadi. Baik, bagaimana jawabannya? Baik, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Dari yang lain, dari murid-murid ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri ya, mungkin hanya ini saja materi atau pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya dari murid-murid semua ada yang ingin ditanyakan, atau di sini malu Pak mau bertanya di Zoom, enggak apa-apa. Kita kan ada grup WA. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya malu di Zoom ataupun nanti baru kepikiran mau bertanya itu, nanti saya akan tanyakan di grup WA ya. Nanti insya Allah itu Bapak akan langsung jawab. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan atau murid semua sudah paham, Bapak akhiri. Semoga kita dapat berjumpa di minggu berikutnya. Semoga selalu sehat, ingat jaga kesehatan di tengah wabah corona. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.